Halo teman-teman, gimana kabar lu malam ini? Masih semangat ngejar target atau lagi bengong mikirin harga emas yang naik turun kayak roller coaster? Gua nggak tahu lo lagi di mana sekarang. Mungkin lagi di mobil, di kamar, atau cuma rebahan sambil scroll timeline. Tapi kalau lu nyasar ke obrolan ini, ya mungkin emang waktunya kita mikir bareng tentang satu hal yang sering bikin orang bingung, emas. Lu pernah nggak sih ngerasa aneh sama harga emas? Hari ini naik, besok turun, lusa naik lagi. Kadang kayak mood manusia aja, berubah-ubah tanpa permisi. Dan setiap kali lihat grafiknya, lu cuma bisa garuk kepala, terus nanya dalam hati, sekarang ini gue harus beli, atau justru jual ya? Dan lu tahu nggak, lu nggak sendirian bro, banyak banget orang di luar sana yang ngalamin hal yang sama. Ada yang beli emas pas lagi tinggi karena takut ketinggalan. Tapi cuma beberapa minggu kemudian, harganya malah melorot. Dan rasanya, ya lu tau lah, kayak ditampar realitas. Emas yang katanya nggak pernah rugi itu ternyata bisa juga bikin jantung deg-degan. Masalahnya, sebagian besar dari kita cuma tahu satu kalimat sederhana, emas selalu naik dalam jangka panjang. Dan ya, itu benar. Tapi yang sering dilupain adalah jalan menuju naik itu nggak pernah lurus. Kadang zigzag, kadang turun dalam, kadang juga lama banget sebelum naik lagi. Makanya pertanyaan yang seharusnya kita tanya bukan cuma kapan emas naik, tapi juga kapan dia bisa turun, dan kenapa. Karena kalau lo bisa baca tanda-tandanya lebih awal, lo nggak cuma bisa terhindar dari rugi, tapi juga tahu momen terbaik buat masuk lagi. Dan di obrolan malam ini, gue nggak bakal kasih lo ramalan, karena jujur aja bro, pasar itu bukan bola kristal. Tapi gue mau ajak lo ngeliat pola-pola yang nyata, dari sisi ekonomi global, psikologi pasar, sampai perilaku investor retail yang sering banget muncul sebelum harga emas mulai turun. Kita bahas santai aja, tapi tetap logis dan berbasis data, supaya lo bisa lebih tenang, lebih siap, dan gak lagi kejebak di siklus klasik. Beli di pucuk, panik di dasar, karena kadang memahami kapan emas turun justru jadi kunci buat tahu kapan dia siap naik lagi. Gue inget banget awal tahun 2020, waktu itu dunia lagi gonjang-ganjing. Pandemi baru mulai, berita di mana-mana chaos, saham jatuh, rupiah melemah, semua orang panik. Dan di tengah kekacauan itu, satu hal yang jadi primadona, emas. Bulan Maret 2020, harga emas dunia masih di kisaran 1.480 per ounce. Tapi cuman 5 bulan kemudian, tepatnya Agustus, harga emas melonjak gila-gilaan sampai 2070 per ounce. Rekor tertinggi sepanjang sejarah waktu itu. Dan kayak banyak orang lain, gue pun ikut tergoda. Gue beli emas di harga tinggi. Alasannya sederhana, semua berita, semua analis, semua grup investasi bilang hal yang sama. Emas bakal terus naik karena dunia lagi krisis. Tapi lo tahu apa yang terjadi? 2 bulan kemudian harga emas jeblok dari 2000-an anjlok ke 1680-an di tahun berikutnya. Dan buat gue, itu bukan sekadar rugi uang, itu kayak ditampar keras sama kenyataan, bahwa kita nggak bisa cuman ikut-ikutan narasi ramai tanpa ngerti polanya. Kalau aja waktu itu, gue tenang, baca tanda-tanda pasar, gue mungkin tahu, kenaikan yang terlalu cepat itu hampir selalu diikuti koreksi. Gue mulai belajar nyatet ngamatin tiap kali harga emas naik signifikan. Dan ternyata selalu ada pola, selalu. Misalnya, setiap kali emas nyentuh puncak, indeks dolar Amerika Serikat atau DXY mulai menguat pelan-pelan. Padahal sebelumnya dolar melemah, dan itu salah satu alasan emas bisa terbang. Begitu dolar berbalik naik, investor global mulai cabut dari emas, pindah ke aset berisiko kayak saham. Itu tanda pertama. Lalu yield obligasi Amerika Serikat 10 tahun juga naik. Buat yang belum tahu, ini adalah imbal hasil dari surat utang pemerintah Amerika Serikat. Kalau yield naik, artinya investor lebih tertarik nyimpen uang di sana. Permintaan emas turun, itu tanda kedua. Dan tanda ketiga, ini yang paling sering diabaikan orang, sentimen publik. Waktu semua orang bilang emas pasti naik, justru di situ puncaknya sering muncul. Karena pasar itu bukan cuma angka, tapi emosi kolektif manusia. Dan lo tahu sendiri, emosi manusia jarang bisa stabil lama-lama. Waktu itu gue sempat kesel, bukan karena emasnya turun, tapi karena gue sadar gue nggak bener-bener ngerti apa yang gue beli. Gue cuman ikut arus, kejebak narasi tanpa lihat datanya. Padahal kalau aja gue pelan-pelan ngamatin, gue bisa baca bahwa tiap kenaikan punya batas. Dan dari situ, gue mulai sadar, emas tuh selalu ngasih tanda. Cuma kita yang kadang terlalu berisik buat dengerin. Lo tahu nggak bro, makin lama gue belajar, gue makin sadar satu hal penting. Harga emas itu bukan cuma soal naik turun, tapi cermin dari apa yang sedang terjadi di dunia. Emas tuh kayak cermin global, dia memantulkan rasa takut, keyakinan, dan arah uang dunia.
Dan setiap kali harga emas turun, di balik layar selalu ada 3 hal besar yang main: ekonomi, suku bunga, dan psikologi investor. Pertama, hubungan emas sama dolar. Mereka kayak dua kutub berlawanan. Ketika dolar menguat, emas cenderung turun, karena emas dihargai pakai dolar. Data dari World Gold Council bahkan nunjukin, tiap kali indeks dolar, DXY, naik 1%, harga emas bisa tertekan 0,8% sampai 1,2% dalam jangka pendek. Kenapa? Karena investor global lebih pilih pegang uang dolar yang lagi kuat daripada logam mulia. Dan lo bisa lihat contohnya waktu The Fed naikin suku bunga di 2022 dari 0,25% jadi 4,5% cuma dalam 9 bulan. Akibatnya apa? Harga emas dunia yang sempat di atas 2000 langsung ambruk ke sekitar 1620 di akhir tahun. Turun hampir 20%. Bukan kebetulan, karena ketika suku bunga naik, emas kehilangan daya tariknya. Dia nggak ngasih bunga, nggak ngasih dividen, dia cuma diam. Kedua, soal inflasi. Emas tuh bersinar di saat inflasi tinggi karena orang nyari pelindung nilai. Tapi begitu inflasi turun dan ekonomi mulai stabil, orang beralih ke aset produktif kayak saham, obligasi, atau bahkan kripto. Kayak di awal 2023, waktu inflasi Amerika Serikat turun dari 9% ke 4%. Harga emas yang sempat naik kencang malah kehilangan momentum. Karena orang mulai berpikir, krisis udah lewat. Itu momen dimana ketakutan berubah jadi optimisme, dan disitulah emas mulai goyah. Ketiga, permintaan nyata. Nggak cuma investor, tapi juga permintaan fisik dan ETF global. Menurut laporan World Gold Council Q2 2024, permintaan emas dari ETF turun 7% dibanding tahun sebelumnya. Itu gede banget, karena setiap 1% penurunan ETF bisa berarti jutaan ons emas keluar dari pasar. Begitu juga permintaan fisik dari India dan Tiongkok, dua negara yang nyumbang lebih dari 50% konsumsi emas dunia. Begitu ekonomi mereka melambat, daya beli emas pun turun. Dan itu bikin harga global pelan-pelan melemah. Dan yang terakhir, ini yang paling halus, waktu semua orang terlalu optimis sama emas, pasar tuh suka ngerjain manusia. Begitu semua yakin emas pasti naik, biasanya itulah tanda puncaknya. Lihat aja data Google Search. Ketika pencarian harga emas hari ini melonjak, seringkali itu bukan awal tren naik, tapi ujungnya. Karena minat tinggi sering muncul bukan di awal kesadaran, tapi di puncak rasa takut ketinggalan. Jadi lo lihat bro, harga emas jarang turun tanpa alasan. Dia turun bukan karena emasnya jelek, tapi karena dunia sedang berubah arah. Suku bunga naik, inflasi reda, dolar menguat, publik euforia. Semuanya nyatu dalam satu simfoni. Tanda bahwa gelombang lagi berbalik. Makanya kalau lo pengen tahu kapan emas turun, jangan cuma lihat grafik, lihat konteksnya. Karena emas nggak pernah bergerak sendirian. Dia cuma nari mengikuti irama ekonomi dunia. Gue jadi sering mikir, bro, emas itu kayak barometer ketakutan global. Waktu dunia takut, perang, resesi, pandemi, harga emas terbang. Tapi begitu dunia mulai ngerasa aman, emas perlahan kehilangan cahayanya. Kayak waktu inflasi Amerika Serikat sempat 9,1% di 2022. Harga emas melonjak karena semua orang panik. Tapi begitu inflasi turun ke 6%, lalu ke 4%, grafiknya melemah. Pas The Fed naikin suku bunga ke 4,75%, harga emas jatuh ke 1.620-an. Turun 20% lebih dari puncak. Buat yang panik, itu kelihatan kayak bencana. Tapi buat yang ngamatin, itu cuma logika sederhana. Emas naik karena ketakutan dan turun karena ketenangan. Gue juga belajar bahwa setiap kali harga emas turun, selalu ada fase diam sesudahnya. Bukan langsung jatuh lebih dalam, tapi kayak pause. Pasar kayak lagi mikir, nimbang, ekonomi beneran pulih atau cuma tenang sementara. Dan di fase itu banyak banget orang salah langkah, sebagian panik jual, padahal itu fase penyesuaian sebelum naik lagi. Sekarang gue punya 3 indikator yang selalu gue pantau. 1. Dolar dan yield obligasi. Kalau dua-duanya naik, emas bisa lanjut turun. Tapi kalau mulai melambat, biasanya emas nemu dasar. 2. Indeks volatilitas pasar, VIX. Kalau VIX turun di bawah 15, pasar lagi terlalu nyaman. Biasanya itu tanda tekanan ke emas. Dan 3. Permintaan fisik dari Asia, terutama India dan Tiongkok. Begitu konsumsi mereka naik lagi, itu tanda emas siap rebound. Dari situ gue sadar, pasar emas tuh bukan tempat buat nebak, tapi buat dengerin.
Dan cara dengerinnya adalah dengan memperhatikan keseimbangan antara ketakutan dan keyakinan dunia. Karena emas nggak bergerak karena logamnya berubah, tapi karena manusianya berubah. Gue jadi mikir bro, harga emas itu kayak cermin dari diri kita sendiri. Waktu kita takut, kita cari perlindungan. Waktu kita serakah, kita kejar keuntungan. Dan di antara dua emosi itu, emas bergerak seperti ayunan. Berapa kali sih kita beli sesuatu bukan karena paham, tapi karena takut ketinggalan? Berapa kali kita tahan sesuatu bukan karena yakin, tapi karena takut rugi? Bukankah itu juga yang sering terjadi sama emas? Kita sering muji emas karena nilainya abadi. Padahal yang bikin berharga bukan logamnya, tapi keyakinan manusia terhadapnya. Dan keyakinan itu bisa berubah, dari panik ke tenang, dari optimis ke waspada. Sama kayak hati kita. Kadang gue ngerasa, mungkin memahami emas bukan soal baca grafik, tapi baca diri sendiri. Gimana lo bereaksi waktu dunia panik? Gimana lo bersikap waktu orang lain euforia? Dan apakah lo masih bisa tenang ketika dunia lagi nggak jelas arahnya? Karena pada akhirnya, investasi itu bukan siapa yang paling cepat beli, tapi siapa yang paling tenang nunggu. Bukan siapa yang paling tahu berita, tapi siapa yang paling jujur sama niatnya sendiri. Kita sering bilang, gue beli emas buat jangka panjang, tapi diam-diam kita refresh harga tiap hari. Kita bilang, gue percaya emas bakal naik. Tapi di dalam hati yang kita cari bukan keamanan, tapi sensasi menang. Dan disitulah jebakannya. Emas nggak salah. Kita aja yang sering lupa. Emas bukan buat keuntungan cepat, tapi buat menjaga nilai di tengah perubahan dunia. Jadi pertanyaannya sekarang bukan kapan emas naik atau turun, tapi apakah lo cukup tenang saat harga belum kayak yang lo mau? Apakah lo beli karena strategi atau karena takut ketinggalan cerita? Mungkin jawabannya nggak mudah, tapi justru disitulah seni investasi. Melatih tenang di tengah ketidakpastian. Karena di dunia yang berubah secepat ini, emas memang berharga. Tapi ketenangan jauh lebih mahal. Kalau lo perhatiin, perjalanan emas mirip banget sama hidup manusia. Ada masa di mana lo bersinar, semua orang percaya lo. Tapi ada juga masa di mana lo menurun. Bukan karena lo hilang nilai, tapi karena dunia lagi berubah arah. Dan kayak emas, lo cuman butuh waktu buat diam, menyesuaikan diri, lalu bersinar lagi. Nggak ada yang benar-benar jatuh selamanya. Emas bisa turun tapi nilainya nggak pernah hilang. Dia cuma nunggu waktunya buat bersinar lagi. Sama kayak lo bro, mungkin sekarang lo lagi di fase sepi, tenang, atau bahkan ngerasa kehilangan arah. Tapi itu bukan kalah, lo cuman lagi ngatur ulang langkah. Dan mungkin itu juga pelajaran terbesar dari emas. Belajar tenang saat segalanya turun. Karena yang paling kuat bukan yang paling cepat, tapi yang paling sabar. Bukan yang paling tahu, tapi yang paling bisa bertahan. Jadi kalau malam ini lo lagi bingung lihat harga emas turun, coba lihat lebih luas. Bukan cuma ke grafik, tapi ke dunia. Bukan cuma ke pasar, tapi ke diri lo sendiri. Apakah lo lagi gerak karena strategi atau karena emosi? Kalau obrolan ini bisa bikin lo mikir sedikit lebih dalam tentang emas, tentang investasi, atau bahkan tentang hidup, gue seneng banget lo masih dengerin sampai akhir. Kalau lo rasa video ini bermanfaat, share ke teman, keluarga, atau siapapun yang lagi bingung kapan waktu terbaik beli emas. Karena kadang yang mereka butuhin bukan jawaban cepat, tapi sudut pandang yang lebih tenang. Dan kayak biasa, gue pengen denger pendapat lo. Tulis di kolom komentar. Menurut lo, apa tanda paling jelas kalau harga emas bakal mulai turun lagi? Gue bakal baca, dan siapa tahu dari situ gue juga belajar hal baru. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Tetap tenang, tetap waras, dan jangan berhenti belajar ngeliat dunia dari sudut yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih manusiawi.